Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Christian Widiwolo. Saat ini saya menjadi dosen pembimbing 1 mahasiswa yang bernama Anissa Ramadini. Dengan judul penelitian analisis efektivitas penggunaan e-office pada PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Berikut pemaparan penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadini dari D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Penggunaan e-office pada PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Yang pertama, latar belakang penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, telah terjadi banyak perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Perkembangan teknologi telah memperluas berbagai kemungkinan dan mempermudah kehidupan kita. Dalam dunia kerja pun, perkembangan teknologi sangat berperan penting dalam meringankan pekerjaan. Salah satunya yaitu dengan adanya electronic office atau e-office. E-office merupakan suatu fenomena yang menggambarkan transformasi digital dalam pengelolaan administrasi dan proses kerja di berbagai sektor. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, e-office menjadi solusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan modern yang kompleks. Fenomena ini menjadi sangat penting karena menghadirkan berbagai manfaat dan dampak positif dalam pengelolaan administrasi dan proses kerja secara keseluruhan. Penerapan e-office menjadi cerminan dari perubahan menuju lingkungan kerja yang lebih modern, terkoneksi, dan adaptif terhadap teknologi. Semakin perusahaan menyadari pentingnya penerapan teknologi dalam kegiatan sehari-hari, semakin besar dampak positif yang dapat dihasilkan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang mulai menggunakan e-office guna memperlancar kegiatan perkantoran. Bentuk dan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Salah satu perusahaan yang sudah menggunakan e-office yaitu PT Pegadaian. Perusahaan badan usaha milik negara ini sudah memiliki e-office dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website ataupun diunduh melalui smartphone. E-office pada PT Pegadaian ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat dalam lingkup internal perusahaan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, penerapan aplikasi e-office pada PT Pegadaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hambatan seperti adanya pegawai yang merasa kesulitan dalam menggunakan media elektronik, sehingga lebih memilih menggunakan proses surat menyurat dengan metode manual. Selain itu, fitur yang ada pada e-office PT Pegadaian belum sepenuhnya lengkap, sehingga dalam beberapa kasus masih diperlukan penggunaan aplikasi lain untuk menyelesaikan proses pembuatan surat. Masih ada beberapa kekurangan yang dirasakan juga pada aplikasi tersebut, sehingga masih terdapat banyak aspek yang bisa ditingkatkan agar pengaplikasian dapat lebih dioptimalkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan aplikasi e-office pada PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Lalu mengetahui apa saja kelebihan pada aplikasi e-office PT Pegadaian, lalu mengetahui apa saja kekurangan pada aplikasi e-office PT Pegadaian, dan mengetahui apakah seluruh proses surat menyurat dapat dilakukan menggunakan e-office PT Pegadaian. Selanjutnya, konsep yang diteliti. Ada beberapa konsep yang diteliti pada penelitian ini. Yang pertama, ada pengertian efektivitas. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Apabila tujuan suatu perusahaan atau organisasi tercapai, maka dapat dikatakan efektif. Dengan demikian, efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan. Selanjutnya, kriteria efektivitas. Efektivitas suatu hal dapat diukur berdasarkan sejauh mana kriteria yang telah ditetapkan terpenuhi. Konsep efektivitas secara erat terkait dengan pencapaian tujuan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya terdapat 8 poin, yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas. Efektivitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi tujuan yang jelas, perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan yang memadai, penggunaan sumber daya secara efisien, lingkungan yang mendukung, dan evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, pengertian e-office. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa e-office merupakan suatu sistem dan aplikasi elektronik yang digunakan untuk mengelola administrasi dan komunikasi di dalam sebuah organisasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengolahan dan penyimpanan data, termasuk korespondensi resmi seperti surat masuk dan surat keluar dalam bentuk elektronik. E-office berfungsi untuk memfasilitasi pekerjaan pegawai, mengatur pola kerja, serta mengontrol dan menyimpan konten-konten organisasi secara elektronik. Dengan penerapan e-office, diharapkan proses administrasi perkantoran dapat lebih efisien, terstruktur, dan memudahkan akses informasi, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan lebih produktif dan efektif. Selanjutnya, manfaat e-office. Dalam konteks keperluan organisasi, penerapan e-office memiliki manfaat yang signifikan. Contohnya, proses disposisi surat secara online menjadi lebih efisien, memungkinkan karyawan untuk mengurus administrasi dengan lebih cepat dan teratur. Pada zaman sekarang, di mana kecepatan dan efisiensi menjadi kunci dalam menjalankan operasi perusahaan, penerapan e-office dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. Sistem e-office sendiri, selain untuk meminimalisasi penggunaan kertas, e-office juga bermanfaat untuk mempermudah penyimpanan data dan pengolahan data di dalam suatu kantor, karena data tersebut menjadi terpusat dengan bantuan database, sehingga data yang sudah disimpan akan saling terhubung dan menjadi satu sehingga dapat memberikan informasi bagi kantor tersebut. Selanjutnya, e-office PT Pegadaian. E-office di setiap perusahaan memiliki variasi fitur yang disesuaikan dengan tujuan dan keperluan dari masing-masing perusahaan. Pada PT Pegadaian, e-office dirancang untuk mendukung proses efisiensi dalam hal surat menyurat. Oleh karena itu, fitur-fitur yang dihadirkan oleh e-office PT Pegadaian akan disesuaikan untuk mendukung fungsi tersebut. Dalam hal ini, fitur-fitur akan diatur dan dipilih berdasarkan kebutuhan yang spesifik untuk mengoptimalkan pengelolaan surat menyurat. Berikut fitur yang ada pada e-office PT Pegadaian. Yang pertama ada fitur surat masuk, fitur disposisi, fitur surat keluar, fitur untuk membuat nota dinas, fitur untuk membuat surat eksternal, fitur untuk membuat memorandum, dan fitur untuk membuat surat tugas. Selanjutnya, pengertian surat. Berdasarkan pengertian menurut beberapa sumber, surat dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain yang memiliki keperluan atau keterlibatan dalam kegiatan tertentu. Surat memiliki karakteristik tertentu yang mencakup bentuk tertentu dan digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan tertulis secara resmi. Sebagai sarana komunikasi, surat memiliki peran penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan bisnis, organisasi, dan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi elemen penting dalam menjalankan aktivitas komunikasi secara tertulis. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas mengenai e-office. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Luvita Febiola Adabiah tahun 2020 dengan judul Analisis Penerapan Electronic Office atau e-office pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan e-office pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dinilai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi instansi itu sendiri dan juga pegawai yang kurang memanfaatkan e-office dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ramos Natalio Sinaga tahun 2022 dengan judul Penerapan e-office pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan minat pegawai dalam penerapan e-office dan analisis SWOT untuk mengetahui strategi dalam penerapan e-office. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan teori TAM yang digunakan diketahui minat pegawai dalam penggunaan e-office terkendala pada indikator kemudahan penggunaan e-office. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Raudiatuz Zahra dan Elva Rahmah tahun 2020 dengan judul Penggunaan Aplikasi e-office dalam Pengelolaan Arsip Elektronik di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat.
metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat tersebut sudah menggunakan pengelolaan arsip elektronik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kantor tersebut. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya, kegiatan observasi ini dilakukan di PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di perusahaan tersebut, sehingga peneliti juga bisa sambil melakukan kegiatan observasi. Selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Penelitian diawali dengan perumusan topik penelitian, perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan tugas akhir. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali data sedalam-dalamnya yang berupa kata. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu kelompok, suatu program, organisasi, maupun peristiwa secara sistematis. Sifat penelitian. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang artinya penelitian ini dilakukan untuk memahami nilai-nilai dari variabel-variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian deskriptif, fokus utamanya adalah menggambarkan karakteristik dan situasi dari variabel-variabel yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diamati. Selanjutnya, sumber data dan sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai yang bekerja pada PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dan ditentukan berdasarkan dengan kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, yaitu mengenai penggunaan e-office pada PT Pegadaian Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas, tepat, dan menyeluruh. Beberapa metode yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Ada beberapa macam triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dengan menggabungkan data dari berbagai teknik ini, penelitian dapat memperkuat keandalan dan validitas hasilnya. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang relevan kepada narasumber yang berbeda, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup sudut pandang yang beragam dan menyeluruh. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Proses analisis data melibatkan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan data yang telah terkumpul dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan. Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami data yang ada dengan lebih baik, serta menyajikan hasil temuan secara sistematis dan akurat. Dengan melakukan analisis data, penelitian dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi ataupun penarikan kesimpulan. Cukup sekian penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Semoga penyampaiannya mudah dimengerti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.